Halo, Assalamualaikum teman-teman 2H United. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Manchester United gagal mempertahankan skor 0-1 yang lebih dulu dicetak oleh Marcus Rashford di menit ke-8 ketika bertandang ke Etihad Stadium menghadapi salah satu tim terbaik saat ini, Manchester City. Manchester United kalah dengan skor 3-1 yang membuat poin Manchester United tertahan dengan 44 poin dari 27 pertandingan. Jarak yang semakin jauh dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat dengan 55 poin dan Spurs yang berada di peringkat kelima dengan 50 poin. Tapi Spurs masih menyimpan satu pertandingan. Berjarak 11 poin dengan Villa dan kemungkinan 9 poin dengan Spurs kalau Spurs ini meraih kemenangan. Manchester United turun dengan formasi 4-2-3-1. Di kiper tetap Andre Onana, center back ada Varane dan Evans, diapit dua fullback yaitu Dalot dan Lindelof. Kemudian dua pivot di atas back ada Casemiro yang berduet dengan Kobbie Mainoo. Kemudian 3 attacking midfield ada Bruno, Tomine, dan Garnacho, serta di depan ada Rashford. Di babak pertama, Manchester City langsung tampil menekan, tidak ingin memberikan keleluasaan Manchester United untuk mengembangkan permainan. Tapi sejauh babak pertama, Manchester City ini sulit menembus pertahanan United karena rapatnya lini belakang United dan penampilan baik juga dari Andre Onana. Manchester United mendapatkan gol kejutan dari Marcus Rashford di menit ke-8, memanfaatkan direct long pass yang akurat dari Andre Onana. Bruno yang lepas dari offside, kemudian memberikan assist kepada Marcus Rashford. Dan Rashford ini mengeksekusinya dengan baik dengan melakukan tendangan first time ke sudut atas kanan gawang Ederson. Selama babak pertama, persis Manchester United hanya mengandalkan umpan-umpan direct karena Manchester City juga melakukan high press kolektif. Dan juga menurutku Manchester United memang menerapkan strategi ini. Sulit untuk menang possession ball melawan tim sekelas Manchester City. Bahkan di sepanjang pertandingan, ball possession dikuasai Manchester City sampai di angka 74%. Seperti yang aku sebut dalam preview di video sebelumnya, kalau Manchester United bermain terbuka ketika melawan Manchester City, ini akan menjadi bumerang bagi Manchester United sendiri. Justru strategi counter attack cepat yang bisa membuat perbedaan di pertandingan kemarin dengan memanfaatkan kecepatan pemain depan United dengan Rashford dan Garnacho. Terbukti di babak pertama, selain golnya Rashford di menit ke-8, Rashford juga memiliki 2 peluang besar. Sayangnya ini kontrolnya masih tidak sempurna. Ini harusnya menjadi PR bagi Manchester United. Ketika sudah jelas tim akan bermain dengan counter, maka manfaatkanlah peluang yang ada. Karena menurutku 2 peluang yang didapatkan oleh Marcus Rashford ini adalah ketidaksempurnaan kontrol dari pemain United sendiri, bukan gangguan dari pemain City. Persis tidak ada peluang lagi untuk United di babak pertama, dan Manchester United dipaksa bermain di daerahnya sendiri. Bahkan Manchester City ini bisa leluasa bermain di sepertiga akhir lapangan. Beruntung bagi Manchester United bisa fokus selama babak pertama. Lini tengah rapat untuk cover area dan sesekali man marking kepada De Bruyne dan Bernardo Silva yang sesekali mencoba menusuk masuk dari lini tengah. Akhirnya, Manchester City pun di babak pertama mendapatkan serangan hanya dari sisi sayap dan semua pemain Manchester United fokus agar tidak kebobolan. Peran Onana juga sangat baik di babak pertama. Menurutku,
strategi yang diterapkan oleh Manchester United di babak pertama sukses dan bisa berjalan dengan baik. Hanya saja tidak bisa mengkonversikan peluang yang ada menjadi gol. Seandainya Manchester United bisa mencetak gol lagi, menurutku bisa mengubah sedikit jalannya pertandingan. Nah, setelah di babak pertama selesai, aku pikir apa yang akan dilakukan oleh Pep Guardiola dan pemainnya nanti di babak kedua. Karena Pep ini adalah manajer adaptif, bisa mengevaluasi pertandingan dan tiba-tiba switch di babak kedua. Dan ini juga didukung oleh para pemainnya yang bisa menerapkan strategi Pep dengan baik. Setelah babak pertama selesai, menurutku Pep akan tetap bermain menekan dengan high press, mencoba mencari celah di pertahanan United. Dan ketika Manchester United mendapatkan counter, Manchester City akan langsung menerapkan recounter. Manchester United di sepanjang pertandingan menurutku sudah benar untuk tidak melakukan press, karena ini akan membutuhkan banyak stamina. Jadi stamina pemain biarkan fokus bertahan di area sendiri dan langsung counter ketika mendapatkan peluang. Dan gol penyeimbang dari Manchester City akhirnya tercipta di menit ke-56 dari Foden. Berawal dari Rashford yang gagal ketika melakukan counter. Akhirnya City melakukan recounter dan jelas Manchester United kalah jumlah pemain ketika bertahan. Dan akhirnya ada celah di lini pertahanan Manchester United. Nah, di sini aku mau sedikit membahas Rashford yang jatuh. Terlepas di sana ada tarikan atau tidak dari Walker dan wasit tidak memberikan pelanggaran, tapi Marcus Rashford harusnya segera balik. Jangan lagi-lagi protes ke wasit. Maksudnya sudah, biarkan saja itu pelanggaran atau tidak, biarkan nanti VAR yang bekerja dan melihat. Harusnya Rashford fokus, segera balik ke belakang. Ini yang menyebabkan Manchester City mendapatkan celah di lini pertahanan Manchester United. Sekali lagi, ini menurutku pribadi teman-teman. Setelah gol penyeimbang dari Manchester City, pertahanan Manchester United mulai sedikit kehilangan fokus. Beberapa kali pemain Manchester City dengan mudah masuk ke kotak penalti United. Dan ada satu-satunya peluang Manchester United di babak kedua dari Garnacho yang mendapatkan true pass dari Maino dan mendapatkan tackle dari Ederson di dalam kotak penalti. Sayangnya VAR ini menunjukkan bahwa tidak ada penalti. Nah, di sini cerdiknya Pep Guardiola menurutku. Ketika Evans keluar digantikan oleh Willy Cambuala di menit ke-69. Entah apa yang terjadi pada Evans, mungkin ada masalah di kakinya. Manchester United mengubah posisi Lindelof yang semula bermain di kiri, ditarik menjadi center back menemani Varane. Kemudian Dalot yang ditarik ke fullback kiri dan Cambuala yang mengisi fullback kanan. Cerdiknya, Pep Guardiola ini ketika tahu Willy Cambuala, pemain 19 tahun, belum sering diturunkan di musim ini dan mengemban pertandingan di pertandingan sekelas derby, Pep Guardiola langsung memindahkan Foden yang semula bermain di winger kanan berpindah ke winger kiri. Akhirnya, area kanan pertahanan Manchester United tembus di menit ke-80 oleh Foden lagi. Menurutku, pertandingan sudah semakin berat ketika Manchester City sudah unggul 2-1. Kemudian, Manchester City membunuh United di menit ke-91 oleh Erling Haaland. Berawal dari kesalahan Amrabat, pemain yang diturunkan di menit ke-82 secara adaptasi belum sempurna. Dan memang kelemahannya menurutku ketika dia dipres akan sulit mengontrol bola. Akhirnya bola ini dicuri oleh pemain City dan Haaland mengunci kemenangan City dengan skor 3-1. Fokus di sepanjang babak pertama,
yang sudah dijalankan dengan baik bisa ditemukan celahnya oleh Pep Guardiola dan pemainnya. Memang secara teknis United menurutku kalah kelas, tapi setidaknya di babak pertama Manchester United bisa saja unggul lebih dari 1 gol. Sayang peluang tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Dan di babak kedua, Manchester City menghukum United dengan skuad yang pincang. Bayangkan, pemain 35 atau 36 tahun yang kenyang dengan pengalaman di Premier League digantikan oleh pemain 19 tahun. Pertanyaannya, apakah masih terbuka peluang Manchester United untuk ke zona Liga Champions? Jawabannya, kita akan lihat posisi Manchester United di akhir musim. Oke, segini dulu video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Ciao.